Saya mulai. Nah, ini intent adalah sebuah kelas. Kenapa sih disebut kelas? Nah, Android base-nya apa sih? Java. Ya. Java basic-nya apa? Paradigma yang digunakan di bahasa pemrograman Java apa? Belajar Android harus paham OOP-nya dulu. Nah, makanya OOP apa sih? Paling awal kita belajar apa sih? Kelas, kan? Jadi object oriented programming apa? Paradigma yang mengibaratkan bahwa program itu adalah sebuah objek. Nah, objek itu disusun dari objek-objek kecil yang saling berinteraksi. Nah, objek kan? Objek dibuat dari apa? Kelas. Ini kelas. Di intent adalah sebuah kelas. Apa kelas ya? Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java yang menggunakan paradigma object oriented programming. Kita gunakan kelas. Nanti kalau kita mau gunakan intent, yang harus kita apa? Instantiasi menjadi objek. Nanti kita lihat instantiasi seperti apa sih. Jadi kelas. Sampai sini paham? Jadi beda kalau kita menggunakan procedural programming dengan object oriented programming. Kalau object oriented programming kita harus buat kelasnya dulu. Baru kita bisa create dia menjadi objek. Operasi meng-create menjadi objek itu namanya instantiasi. Kelas dalam pemrograman Android menggunakan bahasa pemrograman Java yang berfungsi untuk pindahan halaman. Di kelas itu kan blueprint kan? Blueprint dari objek. Jadi intent adalah sebuah kelas atau blueprint dalam pemrograman Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Nanti kalau kita pengen menggunakan intent, kita create dulu objeknya. Jadi instantiasi objek. Nah, ini intent tadi sudah dijelaskan tadi siapa ya? Tadi yang saya namanya. Saya udah catat tadi namanya. Tadi dibantu jawab oleh Ahmad Ardiansyah Ramadan tadi. Jadi katanya intent itu ada dua, Pak. Ada eksplisit, ada implisit. Nah, ini saya akan jelaskan. Explicit intent berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama, misalnya berpindah activity. Nah, contohnya ini. Jadi kita punya button, terus ini kita klik. Nah, kita ini pas mengklik ini membuat objek dari kelas intent. Kita bisa jalankan untuk berpindah halaman. Jadi kita punya dua activity nih. Kita punya dua activity. Activity satu pas kita klik pindah ke activity. Nggak mungkin kan dalam satu aplikasi itu cuma satu page aja kan, page ya mungkin aja tapi simple banget. Tapi untuk aplikasi yang besar, aplikasi yang bisa digunakan ya biasanya banyak activity. Contohnya kalau kalian install Gojek, aplikasi Gojek misalnya atau Bukalapak, pasti kan tuh banyak banget page. Klik button ini muncul ke activity lain, terus dari situ klik lagi muncul ke activity lain. Tuh ini explicit intent. Kalau implicit intent berfungsi untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android, di dial number, browser dan lain-lain. Kalau udah belajar web ya, kalau web ini kan gampangnya bayangannya itu kode HTML apa sih? A ya, href. Sudah belajar web kan ya? Kalau di web href. Jadi kalau misal href dalam kurung page HTML yang lain ya, ini istilahnya explicit intent. Tapi kalau kita href klik ke browser ke website lain ya, mungkin ini disebut implicit intent. Nah, ya kan kalau di Android itu sendiri sudah banyak fungsi internal yang sudah ada di dalam Android kan yang bisa kita panggil. Nah, ini caranya hampir sama tapi sedikit berbeda. Oke, kita langsung aja biar lebih paham. Udah buka Android Studio-nya? Udah dibuka Android Studio-nya? Kita langsung implementasi. Oke. Katanya ID saya. Oke, boleh ikutin. Tahap pertama dari slide aja. Jadi langkah pertama, silakan kalian buat project baru.
Nanti kasih nama jangan latihan intent 1 deh. Latihan intentku aja. Ini ya. Atau latihan intent saya. Silakan dibuat project baru namanya latihan intent saya. Project empty activity aja. Ini projectnya namanya latihan intent saya. Kalau kalian gunakan emulator, salin aja langsung di open emulatornya. Tapi kalau nggak pakai emulator di handphone ya lebih cepat. Kalau emulator silahkan sebelum kita mengeksplor project ini, kalian jalankan dulu aja emulatornya. Karena emulator itu berat pas kita start di awal ya. Tapi kalau udah kita start, jangan di close lagi emulatornya. Jadi beratnya pas start awal aja, kayak nyalain handphone kan. Handphone tuh berat pas kita nyalain pas di awal, tapi pas udah nyala ya udah nggak berat. Maka ini jangan di close emulatornya kalau pakai emulator. Tapi kalau handphone kan udah nyala terus kan, kalau di start nggak perlu start. Sudah buat project? Yang belum boleh chat. Kalau nggak ada yang chat berarti udah semua. Kalau yang belum dibuat projectnya silahkan di chat belum Pak. Kalau nggak ada yang chat berarti sudah, saya asumsikan sudah buat projectnya semua. Loading Pak, oke ditunggu. Kalian pakai emulator atau langsung ke handphone ya? Jesse udah masih loading atau sudah? Gimana Jesse? Sudah, oke. Yang lain? Ngomong ngikutin ya. Oke, berarti udah semua nih. Kita boleh lanjutkan. Yang penting kalau pakai emulator sudah di start emulatornya, jangan di close ya emulator. Nah, selanjutnya kan tadi dikatakan bahwa intent itu ada interaksi antara activity satu dengan activity lainnya. Jadi untuk berpindah activity lain kita gunakan
intent. Berarti kita buat activity yang kedua. Misalnya kita buat namanya activity 2. Buatnya caranya klik kanan di package. Klik kanan di package biar apa? Biar main activity dengan activity keduanya di dalam satu package yang sama. Ini package ya, ini package, ini class. Jadi klik kanan di package-nya, new activity empty activity. New activity empty activity. Klik apa namanya? Activity 2. Iya, Teh. Nona Intan boleh di mute dulu. Nah ini activity 2. Layout name-nya biarin aja, samain aja kayak gini. Package name-nya sama dengan package yang dengan main activity. Bahasa pemrogramannya Java. Nanti kalau kalian pengen Java udah expert, kalian boleh export dengan Kotlin ya. Sekarang Java dulu. Karena bahasa natifnya Android sebenarnya sih Java. Finish. Nah, sekarang kita punya ubah activity, main activity sama activity 2. Layoutnya pun sekarang ada 2. Activity 2 sama activity main. Nah, sekarang udah belum? Boleh di chat yang belum, biar saya tunggu. Udah ya, berarti kalau udah, tahap selanjutnya adalah nih, kita layout kan kita udah punya 2 buah layout kan, layout activity main sama layout activity 2. Nah, untuk layout activity main kita desain seperti ini. Untuk layout activity 2 kita desain seperti ini. Pakai yang linear layout aja. Untuk layout sudah bisa semua kan ya? Ini layout yang standar aja. Sudah bisa. Nanti kalau yang sudah, boleh di share screen tampilan layoutnya. Silahkan kalian kerjakan 2 buah layout untuk activity main sama activity 2. Oke, silahkan kalian kerjaan. Jadi untuk layout di sini ya, di dalam folder res layout. Nah, klik activity main. Coba perhatikan di sini sebenarnya ada 2 oh, saya salah buka. Ini udah ada. Nah, ini ada activity, ada di res layout. Nah, sekarang buka activity main. Nah, tampilan awalnya seperti ini kan. Ini tampilan desainnya. Tampilan desainnya seperti ini. Tapi kalau kalian kadang-kadang kita ini kan tinggal drag and drop ya, Tapi kadang-kadang kita butuh mengcode XML kadang-kadang lebih cepat daripada kita mendrag and drop sebuah desain di sini. Nah, makanya kita perlu juga tampilan code seperti ini. Jadi ada 3 buah tampilan untuk di layout. Ada kode XML, ini kode XML-nya. Terus bisa kita split. Jadi ini kan kecil-kecil semua ya, ini masalahnya ya. Masalahnya kecil-kecil semua. Nah, ini full design. Ini perlu kita kombinasikan ya. Kita kadang-kadang bermain di desainnya, kita perlu lebih cepat di code-nya gitu. Oke, sekarang kalian explore. Pakai linear layout aja. Terus ini kalian rubah linear layout. Terus Android orientationnya vertikal. Oke, silakan kalian buat seperti ini.
seperti ini dulu. Nanti tampilannya seperti ini. Saya ulang ya. Jadi kan awalnya seperti ini. Nah, ini saya ganti, yang ini saya ganti menjadi linear layout. Terus di dalam ini saya tambahkan atribut apa? Atribut orientation. Orientationnya apa? Vertikal. Silahkan kalian buat. Ini boleh dihapus dulu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ngetik kayak seperti ini, ngetik panjang ini kan lama ya. Ya kalau ini kita perlu bantuan ke desain. Balik ke desain. Terus kita pilih apa tadi tampilannya, pakai yang text view dulu. Di sini tarik aja, namanya ganti misalnya tadi apa di sini, ini adalah activity pertama, ini adalah sama. Terus boleh kalian ini boleh diatur ya, besar kecilnya ada di sini ya, diklik aja di sini. Terus ada atribut di sini, banyak di sini. Makanya kadang-kadang nyarinya juga ribet kalau kita gunakan ini. Kadang-kadang kita perlu, kalau sudah hafal itu boleh langsung ditulis code-nya aja. Tapi kalau belum hafal ya kalian cari di sini. Apa sih kalau misalnya atribut untuk membesarkan ini? Ya awalnya pasti teks kan, cari T, urutan T di mana. Nah di sini ada teks, ada text color, text style, ukuran, nah text size di sini. Kalau ukurannya misalnya besar lah, 24, terus misalnya warnanya mau diganti, misalnya colornya, text color mau diganti. Nanti warna apa ya? Warna biar nih merah misalnya. Oke, ini ada di sini semua ya. Nah, ini kan belum di tengah ya. Saya pengen di tengah nih. Saya pengen di tengah. Berarti apa ya? Kalau apa? Kalau di Word itu kan align ya, tapi kalau di Android namanya Gravity. Cari di G, urutannya di G, Gravity, F, G, nah Gravity. Saya pengen posisinya di tengah, center, klik center, apply. Nah, coba jalankan. Kalau ini boleh di-interrupt aja ya. Kalau mau nanya boleh langsung di-interrupt aja. Nah, ini activity pertama. Ya, tambahkan button. Buttonnya tadi apa? Ya, yuk kunjungi activity 2. Ini balik. Diklik buttonnya, kode ke XML-nya, teksnya ganti. Ini yuk kunjungi activity. Untuk mengeksplor atributnya silahkan di sini. Nah, ini saya pengennya itu dia di tengah-tengah nih, nggak di atas ini. Bisa nggak? Bisa. Klik aja di sini di sembarang tempat, tapi di bagian layoutnya ya, di bagian layoutnya diklik di sini. Nah, apa tadi untuk mengatur line-nya? Gravity kembali. Gravity-nya apa? Di sini klik gravity, enter lagi. Dia di tengah. Terus ini terlalu mepet nih buttonnya. Buttonnya terlalu mepet ke layoutnya nih. Coba kita jalankan. Nah, ini kan terlalu mepet ya. Terlalu mepet ke sini kan. Kira-kira pakai apa nih? Atributnya paling bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat poin. Pakai margin ya, Pak? Ya, boleh pakai margin, boleh pakai padding. Siapa namanya? Tulis di chat. Mas Randy.
apa dicat aja tulisannya ya, pakai silahkan di layout tambah aja padding atau margin. Kayaknya padding, klik di layoutnya aja, terus paddingnya di sini berarti urutannya P mana ya? Susah emang, panjang banyak banget nih. Nah ini padding. Nah ini kalau padding yang ini keseluruhan top, down, left, bottom. Tapi kalau misalnya kalian pengen satu-satu ya di sini. Biar cepat ini 2 aja. Ya 10. Nah, atau kurang nih 20 lah. Nah, kita jalankan. Silakan dibuat. Nah, ini error nih, kenapa error? Karena di sini biasanya pakai ini PT poin 20 PT ya poin. Nah jadi kayak gini ntar akan lebih enak ya. Ini terlalu mepet nih, misalnya dari ini adalah activity pertama dengan button mepet, ya udah ininya yang teks yang ini dikasih padding juga, padding yang bagian bawahnya, padding apa namanya yang bawah, padding bottom apa misal 20 PT. Silakan dibuat. Oke, ini baru yang pertama. Nah, yang page yang kedua ya tulisannya ini aja, yang activity kedua tulisannya ini aja. Ini adalah activity 2, udah gitu aja. Jadi yang Mbak tinggal ditulis aja. Ini ganti linear layout. Terus ini kan tambahkan orientationnya vertikal. Terus apa? Ganti gravity-nya center. Apply. Tinggal masukkan teks di sini. Teksnya maunya apa? Tadi ini adalah activity 2. Nah, oke, ini adalah activity 2. Silakan diperbesar. Fontnya perbesar, kasih warna. Enak ya ngoding Android, nggak full ngoding sih. Jadi untuk layoutingnya bisa drag and drop, kombinasi dengan XML, terus kita ini nggak full ngoding, dipermudah dengan IDE Android Studio ini kan. Warna apa? Warna merah misalnya. Terus besarin nih, atau gravity-nya belum kan? Gravity-nya mau di center kan? Gravity-nya di center. Gravity center. Fontnya gedein. Font text font. Size-nya 24. Nah, oke. Buat dua layout seperti ini. Yang udah siapa? Di chat biar boleh share screen. Ahmad Solehudin. Yang udah, yang sudah buat layout, 2 layout boleh di ini tampilkan. Ada kesulitan, yang ada kesulitan juga boleh ini jelaskan kesulitannya di mana. Sudah belum? Boleh dijawab di chat. Belum, Pak. Oh, saya pilih secara random aja ya.
pilih secara random ya. Sekarang tanggal 6. Di urutan ke-6 nih. 1 2 3 4 5 6. Erlan Pratama ada? Erlan Pratama? Belum Pak, belum. Silakan dikerjakan. Ya, mohon maaf Pak, saya belum, laptop saya lemot banget. Emang kalau Android itu RAM-nya harus besar ya? Kalau RAM-nya 4 GB kayaknya masih lemot. RAM-nya berapa ya rata-rata? Pakai RAM-nya berapa ya? Jessica Elva pakai RAM-nya berapa? Ya kalau ini harus, mohon maaf Pak, belum. Laptop saya lemot banget. Laptop saya 4 GB. Ya emang kalau 4 GB RAM-nya ngoding Android ya itu melatih kesabaran. Tapi nggak apa-apa, ntar lulus dari mata kuliah ini, selain bisa ngoding Android, kalian lulus ujian kesabaran. Kami 3 buah apa 3 giga? Kalau 3 buah masing-masing 4 giga jadi 12 giga RAM-nya. Ya udah nggak apa-apa, saya tunggu aja. Tapi kalau ada mau ditanya gitu Pak, maaf Pak tadi ada saya ketinggalan, boleh aja. Tapi kalau permasalahannya cuma loadingnya lama ya udah saya tunggu. Tapi kalau misalnya permasalahannya ada yang ketinggalan atau belum bisa, boleh di sampaikan aja biar saya ulang lagi. Nih, saya sambil ngomong ya. Ini kita udah punya 2 activity kan, tapi kalau kita klik ya dia nggak terjadi apa-apa karena kan belum ada perintah ya, belum ada perintah. Ini pas diklik button ini apa sih yang dilakukan? Gitu. Pas diklik button ini mau pindah ke halaman lain kah atau apa yang terjadi? Ya ini kita perlu jelaskan ke kode programnya. Pas klik, oh ini perintahnya adalah pindah ke page lain. Kalau pindah ke page lain berarti kan berinteraksi dengan activity lain kan, berarti harus kita panggil kelas intent. Nah, kita jadikan objek intent. Kalau kita sudah punya objek intent, kita tinggal panggil metode-metode yang ada di dalam objek intent tersebut. Tuh. Permisi Pak. Ya, tanya. Jesse. Ya, boleh. Bagian codingan di activity main itu Pak. Di bagian codingan itu kan tadi Pak bilang diganti sama linear layout kan Pak. Terus apa bedanya sama codingan sebelumnya sama dengan yang diganti tadi itu Pak? Maksudnya apa sih perbedaannya gitu? Terima kasih Pak. Ya. Kalau layout sebenarnya dua jenis ya, relatif layout sama linear layout. Kalau linear layout yang kita gunakan, kalau kita vertikal kita tambahkan objek di atas ini, terus kita tambahkan lagi, dia akan
di bawahnya langsung muncul di bawahnya. Jadi gini, jadi susunannya kalau relatif seperti ini ya. Pengen aja lah. Kan gambarnya seperti ini ya. Gambar Androidnya seperti ini ya. Nah, kalau linear, kita tambahkan objek di sini. Kita tambahkan lagi, otomatis dia akan ada di bawahnya. Namanya kan linear ya. Otomatis akan ada di bawah. Ini vertikal. Nah, kalau horizontal ya secara horizontal ini kan vertikal kan ke atas ya. Kalau horizontal ya gini. Horizontal ya gini. Ini sebenarnya ini horizontal. Tapi kita biasa nggak biasanya kita pakai vertikal. Ini yang linear ya. Ini yang linear. Tapi kalau relatif, dia bisa relatif terhadap apa ya? Bisa relatif terhadap apa? Contohnya gini. Kita bisa buat seperti ini kalau relatif. Ini relatif ya. Misalnya ini objek pertama, objek keduanya di sini. Bisa juga kayak gini. Setelah ini di bawahnya seperti ini. Ini relatif. Apa aja? Kalau relatif seperti itu. Nah gini ya. New activity get what activity test aja. Test. Kan muncul di sini nih. Bentar. Nah, ini kalau misalnya kita pakai yang pertama ini berarti relatif nih. Kita di sini. Kalau kita taruh di sini dia di sini kalau relatif. Kita taruh di sini. Tapi kalau linear, kita taruh dimanapun, kalau belum ada objek apapun, dia otomatis akan di atas, paling atas di sini, paling atas. Kalau linear. Tapi kalau relatif mau kita taruh di mana ya aja. Tapi nanti perlu ada konfig selanjutnya kalau ini. Nah, terus tambah ini, misalnya tambah teks ini sebelahnya bisa. Gitu. Tapi kalau kita pakai linear, kita tambahkan di sini pasti dia ada di atas. Kita tambahkan objek lagi pasti di bawahnya dari ini. Itu linear. Paham? Siapa tadi Jesse ya? Ya Pak. Kemudian ya, paham, untuk Jesse? Paham Pak. Terus apa sih yang membuat kita tahu kalau ini nih kita pakai yang linear, ini kita pakai yang relatif atau gimana ya Pak? Dari kodenya. Maksudnya waktunya tuh Pak, kayak waktunya. Kita harus pakai ini pas saat apa gitu. Oh ya. Nah, misalnya gini ya. Pada ini materi minggu besok ya, materi minggu besok, tapi nggak apa-apa. Jadi linear dan relatif layout bisa kita kombinasikan, tergantung kebutuhan ya tadi. Tadi pertanyaan Pak, kapan kita baiknya gunakan relatif, kapan kita baiknya gunakan linear, ya tergantung kebutuhan, tapi bisa kita kombinasikan. Misal kalau linear strukturnya kayak gini kan, rapih gitu. Tapi kadang-kadang gini. Kalau saya pengen buat kayak gini gimana caranya? Saya pengen buat kayak gini. Rapi sih, pengennya rapi gitu, kayak gini. Ini kan rapi ya. Bisa rapi itu linear, jadi secara terstruktur seperti ini. Tapi saya pengen dalamnya itu bentuknya kayak gini. Ada foto, ada nama, ada nomor telepon, ada alamat gitu. Nah, yang di luarnya ini adalah linear kan. Tapi yang di dalamnya ini apa? Kalau kita buat kayak gini linear bukan kayak gini. Yang dalamnya. Itu relatif Pak kalau. Nah, iya kan? Nah, ini relatif nih, yang ini relatif nih.
Yang bagian sini relatif. Dalam-dalamnya sini relatif kan. Tapi luarnya linear kan? Itu. Linear, Pak. Dan untuk kebutuhan, kalau misalnya kita mau desainnya seperti ini, ya berarti kombinasikan antara linear dan di dalamnya relatif. Kalau kita pengen buat tampilannya seperti ya pakai relatif nih. Kalau kita pengen buat tampilan seperti ini nih, yang ada foto, nama, alamat, nomor telepon, ini relatif. Tapi kalau kita pengen buatnya ini, strukturnya seperti ini ya linear gitu. Tuh, paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Muncul, Pak. Muncul. Nah, ini di sini button activity 2 misalnya. Terus sorry. Salah. Di sini. Nah, ini activity 2 kita tambahkan apa? Kita tambahkan button. Dan di sini ini kasih nama BTN activity and activity jangan 2 berarti kembali ke 1 kan. 1 ini kembali ke activity 1 aja. Sama berarti jadi tampilan udah seperti ini. Dulu. Nah, ini. Nah, yuk kunjungi activity 2. Nih, pas diklik apa? Ya belum terjadi apa-apa. Kita belum apa? Seperti di activity 1. Kita buat dulu apa? Untuk button activity 1-nya di sini. Activity 2 kita buat objek namanya button activity 1. Ini kita buat objeknya, kita define view by ID R-nya besar ya, R ID dan activity 1 harusnya. Terus seperti biasa kita buat event buttonnya. Berarti ini bukan main activity, dari activity 2 ke main activity. Balikannya seperti ini. Oh ya, ini juga kalau misalnya kalian ngetiknya berantakan ini, kadang-kadang ada orang yang ngetiknya suka berantakan ini. Nggak rapi ya. Kalau di ID ini kalian bisa rapikan otomatis adanya di code, terus reformat kode. Nah, ini otomatis dia ngerapihin kodenya. Kode, reformat kode. Coba kita jalankan, mudah-mudahan berhasil. Yuk kunjungi activity 2. Balik ke activity 1. Ya, jadi kuncinya di sini aja. Komunikasinya di sini. Kita buat objek dari kelas intent. Nah, ini parameternya ada 2. Parameter pertama yaitu aktivitas yang pertama nih saat ini, yang activity yang saat ini dia berada. Nah, ini tujuan activity-nya. Start activity. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah terlihatlah komunikasi antara 2 activity atau 2 page. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, yang ini boleh ditambahkan ininya. Di activity 2-nya boleh kalian tambahkan button, terus kalian definisikan atribut di buttonnya seperti ini. Kalian edit di activity 2-nya. Kalian buat seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut?
Silakan kalian coba dulu. Dalam membuat aplikasi Android ini Inten sering pasti ya, bukan sering malah pasti dibutuhkan ya, pasti dibutuhkan. Salah satu kebutuhan paling standar kalau kalian dalam membuat aplikasi Android yaitu Inten, karena kan dalam semua aplikasi, baik aplikasi Android, aplikasi mobile, aplikasi berbasis website, berbasis desktop, kan banyak. Kalau website kita sebut sebagai page, kalau di mobile kita sebut sebagai activity, nah, pasti banyak page yang kita buat. Nah, untuk page itu dapat saling berinteraksi, ya kita pakai namanya intent kalau di Android. Sama ya nih untuk activity yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau komunikasi antar activity itu melibatkan data, gimana caranya? Kalau nah, bagaimana kalau interaksi antar dua buah activity itu melibatkan data? Artinya dari activity pertama melempar data, memparsing variabel ke activity kedua. Contohnya ini, saya tambahkan di sini text view, edit text di sini, tulis nama. Saya tulis nama, pas saya klik button ini tulis namanya selamat datang Desta. Berarti kan ada data yang dilempar dari activity pertama ke activity yang kita tuju. Nah, berarti itu ada interaksi. Nah, tambahannya apa? Tambahannya adalah kita buat ini dulu pastinya. Kita buat layout yang seperti ini, berarti kita tambahkan di activity pertama, tambahkan di activity main. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan text, plain text kalau di sini. Pakai plain text. Kita letakkan di antara button. Ini. Edit. Di sini saya ganti namanya nama. Terus ini jangan pakai teks tapi hint aja. Ini nama. Kita jalankan. Ini adalah activity pertama, tulis namanya. Kita tulis namanya, saya kunjungi. Nah, belum terjadi apa-apa karena datanya belum dilempar. Nah, cara melemparnya gimana? Ada yang sudah tahu? Nah, di sini cara lemparnya ini kan, ini objek, ini yang tadi start activity. Nah, cara lemparnya pakai apa? Pakai ini. Kita juga sudah mulai berat. Pakai ini, intent put extra. Ini udah, ini apa? Ini kita kasih alias namanya apa? Data. Nah, di sini variabel yang kita lempar. Apa? Ya, dari nama ini. Terus set result ini. Oke, kita buat dulu ininya. Buat jadi ini aja. Saya jelaskan dulu. Pertama kan kita sudah buat ini kan. Saya sudah buat edit text. Berarti kita harus definisikan di sini. Ini kita definisikan private edit text nama. Nah, terus di sini find view by ID ID, terus apa? Nama. Ini kan ngambilnya dari sini kan. Ngambil dari sini. Terus kita mau ngelempar ini kan.
Kita buat penampungnya dulu di sini. Private string nama. Nah, nama dari mana? Nama dari sini. Nah, pas diklik button, tapi kita definisikan di sini nama itu apa? Nama sama dengan nama get text to string. Nah, sudah punya. Kan sebelumnya di sini bukan tipenya, yang di sini kan bukan string kan, makanya kita perlu ambil teksnya, tapi kita convert dulu ke string biar kita bisa tampung di variabel nama ini. Nah, itu pakai apa? Put extra di sini kan. Ini put, bisa copy aja. Ini request code-nya ikutin aja 99 sudah aturan dari sananya. Nah, ini yang dilempar. Coba kita jalankan. Mau perhatiin ya. Apa yang terjadi kira-kira? Karena saya tulis Desta. Apa yang terjadi kira-kira? Belum terjadi apa-apa. Karena datanya udah dilempar, tapi belum ditangkap nih sama activity 2-nya. Paham ya? Sudah dilempar nih sebenarnya datanya. Nah, nangkapnya gimana caranya? Nangkapnya caranya ini. Gampang. Nangkapnya caranya get intent. Terus saya tangkap nih, get string extra. Kan saya define namanya sebagai data kan. Berarti saya sudah bisa ambil nih. Ambil yang dengan nama data. Ini cara ngambilnya gini. Di activity 2, pas di on create-nya saya ambil di sini. Get intent data. Saya tampung ke dalam message ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan di sini private text view TV hasil ya, berarti yang keluarannya nih hasil. Hasil dari mana? Hasil dari find view by ID ID. Di sini tadi saya kasih nama apa? Banyak text v2, biar saya gini aja, saya nggak usah rubah text v2. Kan sudah dilempar nih datanya di sini. Dan pas di sini ya tinggal ditampilkan. Tampilkannya gimana? Tampilkannya TV set text, tampilkan dari sini message. Coba kita berhasil. Nah, Desta. Nah, ini Desta saya pengen ubah namanya jadi misalnya selamat datang Desta. Ya kan itu kan Java biasa kan. Ya tinggal tambahkan concatenation string di sini. Selamat datang. Spasi plus terapi code format code. Oke, jadi ini seperti ini. Ini udah saling berkomunikasi antara activity 1 dengan activity 2. Selamat datang Desta. Oke. Simpel ya. Jadi cuma ini aja. Intinya kalau mau lempar data tinggal tambahkan apa? Put extra di sini. Kan kita udah punya objek intent, panggil metode put extra. Pak, terus Pak bisa nggak ngelempar datanya lebih dari satu? Misalnya ada nama, alamat, nomor telepon, ya bisa. Tinggal tambahkan aja teks edit teksnya nama, nomor telepon, alamat, ya tinggal di define aja di sini. Ada 3 berarti di sini. Ada nama, ada di sini jadi nama, di sini jadi alamat, di sini jadi nomor telepon.
tinggal nangkapnya aja di sini. Tapi tinggal ganti nama, terus alamat, nomor telepon. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum silakan dicoba. Tadi tahapannya saya ulang ya. Tahapannya pertama, kalian buat di activity layout main-nya, tambahkan ini, tambahkan edit plain text ini, terus di sini kalian ubah namanya, atributnya kalian ganti nama, terus hint nama sini. Nah, terus apalagi yang dirubah di main activity class main activity-nya di sini. Tinggal tambahkan ini aja, tinggal tambahkan variabel edit text sama string nama. Edit text itu untuk mengambil si edit text tadi yang di layout, terus namanya untuk menampung string yang ada di edit text ini. Kalau di convert kan get text ini belum string, maka di convert jadi to string, tampung di dalam variabel. Nah, namanya itu dilempar ke activity kedua. Nah, activity kedua tugasnya apa? Tugasnya menangkap. Cara menangkapnya get intent aja. Get intent, terus di sini panggil intent get string extra data. Apa data? Ya, karena di sininya data. Kalau saya ganti nama di sini, kira-kira error nggak? Saya ganti. Nah, null. Ya kan null? Karena apa? Jadi sini nama, lemparnya nama, tapi nangkapnya data. Nangkapnya data. Harusnya apa di sini? Ya nama juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Silahkan dicoba dulu aja. Nah, nanti kalau udah dicoba, ini sudah ada di slide semua sih. Semua udah ada di slide. Nah. Oh ya, ada lagi intent explicit. Nah, cuma bedanya ini aja. Jadi tadi kan ada explicit sama implicit. Kalau implicit bedanya cuma ini aja. Jadi, contohnya di sini ada kalian tambahkan button implicit intent. Nanti pasti klik ke halaman browser yang kita tuju. Bedanya. Kalian coba ini. Boleh saya tampilkan aja di sini. Rekamannya kalian bisa lihat. Ini berarti kalian tambah apa? Tambah button. Yang kasih nama apa? Nama BTN intent. Contoh implicit intent. Terus karena button udah ada, tinggal ke activity main sini yang akan definisikan dulu button implicit intent.
Ya, yang kalian buat aja di sini sama, yang copy paste aja di sini, mau bedain ininya kan kalian sekarang button intent ini ganti, ini hapus dulu. Shortnya apa? Shortnya jadi ini button kalau klik activity 2 nih button kalau diklik implicit intent. Nah, seperti ini. Klik contoh implicit intent. Nah, dia masuk ke browser dari Android. Betul ya? Jadi kalian coba. Nah, untuk post test kalian buat aplikasi untuk menghitung luas bangun datar. Jadi halamannya seperti ini. Jadi ada button persegi panjang, segitiga, lingkaran. Dan kalau diklik persegi dia muncul ke activity untuk menghitung luas persegi. Kalau diklik persegi panjang masuk ke activity untuk menghitung persegi panjang. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kalian buat seperti ini. Nah, nih, program menghitung luas bangun datar, klik, nah dia akan muncul seperti ini. Input sisi misal 5. Hitung luas persegi adalah 25. Nah, ini kalau diklik persegi panjang nanti masuk ke perhitungan luas persegi panjang, diklik segitiga masuk ke activity perhitungan luas segitiga, dan lingkaran masuk ke perhitungan luas lingkaran. Nah, ini activity ini gunakan intent untuk komunikasi antar activity ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham untuk tugasnya? Paham, Pak. Paham ya. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya kode intent simple ya, cuma ini aja. Cuma ini 2 baris sebenarnya. Kalau misalnya tanpa ada parsing variable atau tanpa ada lempar data, nah ini ya. Tapi kalau ada data yang dikirim ya tambahkan ini untuk ekstra. Dan nangkapnya seperti apa? Nangkapnya seperti ini ya. Cuma itu aja. Kalau ya nanti kalian coba dari hasil rekaman ini kalian lihat lagi, kalian coba. Mungkin kalau misalnya karena mungkin kalian pakai Zoom juga, terus nyalakan buka aplikasi Android Studio, terus emulator, jadi laptopnya cukup berat. Nanti mungkin kalau misalnya tidak menggunakan Zoom, kalian coba melihat videonya aja, terus kalian Android Studio, mudah-mudahan sih nggak terlalu berat ya, kalian bisa coba. Yang penting dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau nampilkan lagi ke layar, ke screen-nya? Ada yang mau tampilkan atau ada yang masih masalah? Muhammad Rizky Sabrani ada? Halo. Gimana?
Sudah bisa dicoba? Laptop saya ngereng, Mas. Heng. Agustino Jayanto. Ada Agustino Jayanto. Gimana? Ada masalah? Andrew Hidayatullah Arif ada? Ada Pak. Ada masalah, Andrew? Eh, Atau masih belum jalan? Masih belum selesai tapi so far masih belum ada masalah sih Pak. Yang tadi yang latihan pertama sudah bisa, yang intent yang masih standar Yang bolak-balik tanpa sudah bisa. komunikasi data. Ya. Terus yang kiriman data, Yang kirimin data masih belum Pak. tapi nggak ada masalah. Iya. Disera Rizky Rahmatullah. Ya Pak, Mana? Rizky ya? ya Pak. Saya baru yang pertama tadi Pak, Baru yang pertama, oke. Rizky dari mana? dari Brebes Pak. UPN atau UPM? N. Nur Anissa, ada Nur Anissa? Saya belum dapet. Rahadian Pandu ada? Ada Pak. Ada Pak. Mana Rahadian Pandu? Halo Sore. Pak. Ada Masalah di laptop Pak. Sama saya kurang ngerti soalnya Bapak cepet banget. Oh, tadi kan saya bilang kalau misalnya kalau cepat boleh di ini aja, di interrupt aja. Iya Pak. Pas di chat kan saya tunggu ini semua. Oke. Nanti ini aja, mungkin di learning kode yang ini yang kita coba praktekkan hari ini saya share aja di learning ya. Saya share di learning, nanti kalian boleh explore, tapi jangan cuma lihat aja, kalian boleh explore lah. Explore mungkin di sini kalian buat 3 activity, misalnya activity pertama, activity 2, activity 3, nanti dari activity 2 kalian coba lempar ke activity 3, atau dari activity 3 kalian balikan ke activity 1, misalnya kalian boleh explore. Nanti source code-nya saya kasih, project-nya ini saya kasih di learning, nanti kalian bisa explore lebih dalam. Dan setelah kalian paham, kalian boleh kerjakan ini nih, post testnya. Untuk post test ini diharapkan hari ini selesai ya. Post test diharapkan hari ini selesai, tapi due date-nya untuk due date di learning saya batasi sampai besok. Kan Sabtu ya, besok kan Sabtu, mudah-mudahan sih hari ini sore ini sudah selesai semua, jadi biar Sabtu kalian bisa istirahat, bisa libur. Jadi due date-nya saya batasi sampai tanggal 7 besok 23.59. Itu untuk waktu yang paling telat lah. Jadi diharapkan hari ini selesai semua. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Ya udah, kalau ada pertanyaan kalian coba dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diarahkan di grup aja atau boleh dijawab dengan saya. Yang penting tugasnya hari ini yang untuk post testnya diselesaikan. Saya cek dulu yang requestnya. Requestnya udah ngumpulin semua belum ya? Requestnya ini 41, 48.
yang sudah ngumpulin 29. Silakan yang sisa mahasiswa belum mengumpulkan, dikumpulkan aja tesnya, nanti post tesnya. Untuk post tesnya dikumpulkan hari ini juga. Tes. Maaf Pak, mau nanya. Boleh. Siapa namanya? Ini Pak, nama saya Malania India Pak dari UPN. Ini Ya. Pak, Bapak bilang kan hari ini terakhir dikumpulnya ya, maksudnya besok. Ya, besok. Tapi harusnya hari ini. Ya. Tapi setelah ini dari kami kayaknya yang UPN ada UTS lagi Pak. Ada UTS. Kita perpanjang. Iya, makanya besok paling telat sebenarnya, cuma diusahakan karena besok Sabtu atau terserah sepakatan gimana. Disepakati aja nggak apa-apa, saya ini sih fleksibel. Untuk minggu Pokoknya depan kapan bisa nggak batasnya? Pak? Minggu. Iya, minggu depan Pak. Buat Kamis Ya. minggu depan. Ya seminggu, maksudnya seminggu Iya, Pak. ngerjain itunya. Nah, saya khawatirnya kalau waktunya seminggu, kalian ngerjainnya nanti pintar-entarin gitu. Minggu berarti tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 gimana? Bisa? Minggu kan? Bisa Pak, Ya, Iya, tanggal Pak. 12 kan berarti boleh ya. hari Jumatnya udah harus selesai ya. Iya, seminggu. Iya, Ya, karena seminggu. kita masih ada UTS Pak. Ya, masih tes ya. Ya udah. Jadi saya perpanjang dulu. Enggak, Pak. Oke. Ya. Berarti Belum kelas. Ya, bisa Pak. jadi dulu. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Tanggal berapa tadi? Tanggal 12 ya? Terus Hmm. 12. Ya, gini ya. Pakat ya seminggu berarti ya. Nah, ininya kalau misalkan udah ada waktu mengerjakan, langsung dikerjakan aja, jangan ditunda-tunda. Jadi lebih cepat, lebih baik. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, jadi nanti hari ini kodenya saya share. Nanti mungkin videonya mungkin ya nanti saya diskusikan dengan Vario apakah di share juga atau tidak, tapi nanti bisa saya share lah, biar kalian yang terbatas karena laptopnya lama loadingnya, kalian bisa coba. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri perkuliahan pagi ini, mari kita berdoa dulu. Kita perkuliahannya bermanfaat, kita semua mendapatkan ilmu dan kalian bisa berkembang terus. Oke, berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.